Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hari ini kami sudah siapkan dengan berbagai jenis kebutuhan masyarakat, termasuk pasar murah. Stok kita cukup, insya Allah sampai dengan berakhirnya Pro-Pro dan menghadapi Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Mari kita sambut Pro-Pro ini, mari kita layani tamu-tamu kita berikan yang terbaik sehingga tamu-tamu kita merasa nyaman tinggal di Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan pangan selama pelaksanaan Porprov Sultra. Warga Bau-Bau diminta ikut sukseskan pelaksanaan Porprov Sultra ke-14 tahun 2022. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 10 November 2022, bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali Warta Kepton pagi ini, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah melaporkan kasus baru COVID-19 hari ini, maksud kami kemarin, sebanyak 6.186 kasus positif. Provinsi yang paling banyak melaporkan tambahan kasus adalah DKI Jakarta, yakni 2.557 kasus. Data mengenai kasus corona ini dipublikasikan Humas BNPB Rabu 9 November 2022. Data kasus COVID-19 diperbaharui setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Adanya penambahan 6.186 kasus baru, total kasus corona di Indonesia sejak Maret hingga kini berjumlah 6.537.907 kasus. Sebanyak 34.797 diantaranya adalah kasus aktif. Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh dari COVID-19 hari ini. Kemarin sebanyak 3.198 kasus. Dengan demikian, total kasus sembuh dari corona menjadi 6.355.158 orang. Sementara itu sebanyak 43 kasus kematian akibat COVID-19 dilaporkan hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia menjadi 158.952. Berdasarkan data sebaran hari ini, kasus COVID-19 paling banyak ditemukan di DKI Jakarta 2.557 kasus, lalu diikuti Jawa Barat sebanyak 880 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan pangan selama pelaksanaan Porprov Sulawesi Tenggara. Selengkapnya Waudo Nurliani melaporkan. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara ke-14 di Kota Bau-Bau dan Buton sebagai tuan rumah tinggal 3 pekan lagi, tepatnya 26 November 2022. Berbagai persiapan mulai nampak di depan mata, seperti arena lomba, penginapan para kontingen dari berbagai daerah di Bumi Anoa, hingga ketersediaan bahan pokok untuk menunjang kebutuhan dasar para atlet. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengaku ketersediaan 9 bahan pokok selama pelaksanaan Porprov aman. Percaya diri mantan Kabak Ekonomi tersebut bukan tanpa alasan, namun setelah dirinya berkoordinasi dengan sejumlah distributor penyedia barang, termasuk Bulog Bau-Bau. Harga bahan pangan pun diupayakan stabil menjelang dan berakhirnya ajang olahraga 4 tahunan tersebut. Porprov ini kita sudah antisipasi dan sudah berapa kali kami rapat semua distributor, kebutuhan barang-barang masyarakat, terutama 9 bahan pokok. Hari ini kami sudah siapkan dengan berbagai jenis kebutuhan masyarakat, termasuk pasar murah. Stok kita cukup, insya Allah sampai dengan berakhirnya Porprov dan menghadapi Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Kita adakan terus pasar murah ini dan sampai ke depannya mungkin menjelang Tahun Baru ini
Setelah tahun baru 2023 juga masih stok kita masih cukup. Ali Hasan berharap selama pelaksanaan Porprov tidak terjadi gejolak kenaikan harga. Untuk mendukung stabilisasi harga sejak bulan Oktober hingga akhir tahun, pemerintah daerah gencar melaksanakan pasar murah berkala dan terjadwal di 8 kecamatan. Bahkan Dinas Perdagangan Provinsi bakal menggelar kegiatan serupa di minggu ketiga November. Sementara itu, Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau Syarul Budi R mengatakan stok beras di gudang Bulog diklaim masih 1.000 ton, ditambah 500 ton lagi masih dalam perjalanan menuju Bau-Bau. Selain beras, gula pasir masih ada 39 ton dan minyak goreng 5 ton. Kami dari Perum Bulog pada intinya kami siap untuk mendukung kegiatan dari pemerintah daerah Kota Bau-Bau. Untuk terutamanya pada segi penyediaan stok, saat ini kami memiliki stok beras kurang lebih itu ada 1.000 ton. 1.000 ton. Dalam perjalanan masih ada 500 ton. Jadi untuk stok kami itu kurang lebihnya aman sampai di bulan 4 tahun depan. Kata Syarul, harga komoditi dijual dengan harga eceran tertinggi pemerintah atau HET, misalnya minyak goreng Rp14.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan beras kategori KPSH atau ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga kategori medium Rp415.000 kemasan 50 kg atau per kilonya dibanderol Rp8.300, sedangkan beras premium Rp10.000 per kilogram. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Warga Bau-Bau diminta ikut sukseskan pelaksanaan Porprov Sulawesi Tenggara ke-14 tahun 2022. Selengkapnya Waoden Harul Mulku melaporkan. Mari kita sambut Porprov ini, mari kita layani tamu-tamu kita berikan yang terbaik sehingga tamu-tamu kita merasa nyaman tinggal di Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra ke-14 tahun 2022 yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan lomba, Kota Bau-Bau diperkirakan akan dikunjungi puluhan ribu penduduk Sultra yang merupakan kontingen dari kabupaten kota peserta Porprov. Kepada seluruh masyarakat melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan Porprov ini adalah kegiatan pemerintah provinsi yang diamanahkan ke Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mari kita sambut Porprov ini, mari kita layani tamu-tamu kita berikan yang terbaik sehingga tamu-tamu kita merasa nyaman tinggal di Kota Bau-Bau. Lebih jauh, Tasdik menyebutkan terkait tempat nginap para tamu tersebut, selama di Kota Bau-Bau, para kontingen telah disiapkan sejumlah sekolah yang tersebar hampir di seluruh kelurahan. Pembagiannya berdasarkan jumlah atlet di setiap kabupaten kota, termasuk Kota Bau-Bau yang juga mengumpul seluruh atletnya pada satu sekolah. Lokasi yang akan kita siapkan, memang kita banyak-banyak menggunakan sekolah dan itu kita sudah sampaikan kepada seluruh peserta sekolah mana saja yang akan ditempati oleh masing-masing atlet dari peserta ini. Oke. Jadi kita siapkan ada 17 sekolah. 17 sekolah. Oke. Itu sudah siap dibagi semua. Misalnya kita mulai dari Kota Bau-Bau sendiri, atlet kita itu kita pusatkan di SD 2 Lamangga. Kemudian Kota Kendari ada di SD 2 Batulo, Jalan Patimura. Sebagai salah satu tuan rumah, Pemkot Bau-Bau menargetkan sukses dalam 3 hal, yakni sukses prestasi, sukses pelaksanaan, dan sukses UMKM. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita lainnya. Realisasi peserta pengguna alat kontrasepsi keluarga berencana atau aseptor di Kota Bau-Bau hingga September 2022 telah mencapai 80% atau sebanyak 286 aseptor. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya. Kalau implan kan dia ditanam, dipasang di lengan. Kalau IUD kan dia langsung ke alat reproduksi. Realisasi peserta pengguna alat kontrasepsi keluarga berencana atau akseptor di Kota Bau-Bau
hingga September 2022 telah mencapai 80% atau sebanyak 286 akseptor dari target 338 akseptor di tahun 2022. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Bau-Bau, Suciati mengungkapkan, dari realisasi itu mayoritas akseptor memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP jenis implan ketimbang jenis IUD, medis operatif wanita atau MOW maupun medis operatif pria atau MOP. Menurut Suciati, implan menjadi pilihan banyak akseptor KB oleh kaum wanita lantaran dinilai mudah dalam penggunaannya. Kan kalau IUD itu prosesnya berbeda-beda kan. Kalau implan kan dia ditanam, dipasang di lengan. Kalau IUD kan dia langsung ke alat reproduksi. Nah, itu mungkin kadang-kadang takut. Sedangkan kalau MOW kan dia steril untuk wanita kan, dia sudah diikat kandungan. Sedangkan MOP itu untuk pria. Nah, itu sama sekali yang tidak ada itu. Laki-laki tidak mau, ya rata-rata begitu. Meski begitu, menurut Suciati, capaian jumlah akseptor hingga September tahun ini terbilang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 lalu sebanyak 285 akseptor. Pihaknya pun optimis target 338 akseptor tahun ini dapat tercapai karena secara hitungan masih ada sisa 3 bulan hingga Oktober 2022. Suciati juga menambahkan untuk pelayanan KB sendiri dibuka di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain di semua puskesmas. Menurutnya, pentingnya mengikuti KB bukan hanya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk mengontrol jumlah penduduk di Indonesia, sehingga tujuan KB juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir. Belum genap 10 hari bertugas sebagai pelaksana harian Kapolres Bau-Bau, AKBP Suharman Sanusi mulai aktif di berbagai kegiatan di negeri Seribu Benteng. Salah satunya menghadiri kegiatan rapat senat terbuka luar biasa wisuda program Sarjana Angkatan 22 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YPIK Bau-Bau tahun akademik 2022-2023. Kegiatan bertempat di Gedung Graha Puspa Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, 9 November 2022. Rapat senat itu dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Landri Febrianti M. Nunsi sekaligus melantik para wisudawan dan wisudawati. Sebanyak 283 orang dengan rincian peserta program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam sejumlah 120 orang, program studi BPI 102 orang, program studi pendidikan Islam anak usia dini 61 orang. Dalam kesempatan ini, PLH Kapolres Bau-Bau AKBP Suharman Sanusi menyampaikan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menempuh pendidikan, juga mendoakan wisudawan semoga dapat mengamalkan ilmunya dalam masyarakat dan menjadi generasi masa depan bangsa yang bisa berperan aktif untuk memajukan bangsa Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse, Sekretaris Kopertas Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Dr. Nur Taufik Sanusi, Ketua Yayasan STAI YPIK, perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Ketua Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Ketua Pengadilan Agama Kota Bau-Bau, Kalapas, Kelas 2A Bau-Bau, anggota DPRD Kota Bau-Bau, dan di 14-13 Buton diwakili, dan Posramil Murhum, perwakilan universitas, sekolah tinggi, dan institut akademisi dalam wilayah Kota Bau-Bau, serta tamu undangan lainnya dan keluarga wisudawan kurang lebih 450 orang.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan pangan selama pelaksanaan Porprov Sulawesi Tenggara. Wali Kota Bau-Bau diminta ikut sukseskan pelaksanaan Porprov Sulawesi Tenggara ke-14 tahun 2022. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.